di mana itu. Terus ustadznya namanya Herman, dia kasih tahu. Terus juga di Laut Cina Selatan itu ngapain aja, ya kan? Bagaimana mereka berhubungan badan katanya yang disampaikan dengan dari Bu Linda di persidangan itu disampaikan lagi ke saya bahkan lebih secara detail. Contohnya dia sampaikan dia mengetahui mengenai secara spesifik bagian-bagian khusus dari semua diri Pak TM, person Bu Linda ke Pak Dodi untuk dihubungi. Nah, setelah itu baru Pak Dodi berhubungan dengan Bu Linda dan singkat cerita memang Pak Dodi ini menyampaikan ke saya bahwa dia merasa tertipu. Karena pertemuan awal dibilang ini untuk bonus anggota katanya. Walaupun nggak tahu bonus anggota ini sabunnya yang dibagi-bagi untuk anggota atau hasil penjualannya untuk anggota dia nggak tahu. Selamat sore Tribuners dan pemirsa Warta Kota dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya Domo Berita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan pemimpin redaksi Warta Kota. Sore ini kita bincang-bincang lagi tentang hukum. Kasus yang paling hot saat ini adalah menyangkut dugaan peredaran narkoba yang melibatkan pejabat tinggi polisi. Siapa lagi kalau bukan Kapolda Sumatera Barat yang sempat turun telegram penugasan untuk ke Jawa Timur baru 4 hari lalu tertangkap. Kasus ini 14 Oktober 2022 sehingga Pak Teddy Minahasa Putra belum sempat dilantik menjadi Kapolda Jatim. Kasus ini menambah dalam keterpurukan Polri citranya karena saat itu kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang melibatkan mantan Kadifropam Pak Sambo belum kelar. Nah, untuk tahu bagaimana sih kisah sebenarnya, kita bincang-bincang dengan Bang Adril Fiari Purba dari Adril Fiari Purba Law Firm, selaku kuasa hukum untuk 2 orang sekaligus, Ibu Linda Pujastuti, terkait dengan kasus ini yang berkenalan dekat dengan Irjen Teddy Minahasa, dan mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara. Di ruangan ini, di studio Tribun Network di Jakarta, telah hadir Bang Adril Fiari Purba. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Salam sehat. Sehat selalu, Bang. Cerah betul ya? Ya. Selamat, baru wisuda katanya. Magister Hukum di UI. Selamat sekali lagi. Terima kasih, Bang. Bang, ya. Saya pada kutipan Ibu Linda dalam persidangan 1 Maret lalu mengatakan, dan ini mengagetkan publik, saya itu istri sirinya Pak Teddy Minahasa. Ya. Biarpun beliau tidak mengakui. Namun di persidangan tidak lama juga Pak Teddy Minahasa yang disebut-sebut adalah perwira polisi terkait saat ini dengan harta kekayaan 29M, langsung membantah. Kami ingin mengklarifikasi, saya bantah semua pernyataan Linda itu bohong yang mulia, kata Teddy ke majelis hakim. Yeah. Namun abang sebagai penasihat hukum, seminggu kemudian 8 Maret mengatakan dan mengungkapkan fakta yang menguatkan Ibu Linda bahwa mereka sudah menikah siri. Betul. Di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Bisa diceritakan, Bang? Jadi memang terima kasih Bang Dumu sudah diundang ke sini. Jadi memang selang sehari setelah persidangan, saya sempatkan waktu karena menurut saya itu genting, saya harus langsung ke Rutan Polres Jakarta Barat, ya kan, untuk mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi apa sesungguhnya ceritanya kan gitu. Saya datang ke rutan tersebut, habis itu saya langsung ngomong sama Bu Linda, Bu, gimana ceritanya? Kita harus buktikan, saya bilang, karena saya juga baru tahu kenapa Ibu baru cerita sekarang mengenai istri siri.
yang saya tahu kan memang Ibu Linda ini sudah menyampaikan ke saya mengenai Laut Cina Selatan, mereka berhubungan. Itu memang saya sudah tahu. Tapi untuk nikah siri saya baru tahu pada saat di persidangan itu. Saya juga terkaget. Walaupun mungkin muka saya biasa aja gitu ya, tapi dalam hati saya, waduh ini luar biasa. Gitu. Jadi dia menyampaikan di situ bahwa memang sudah nikah di Sukabumi Pelabuhan Ratu setelah turun dari kapal, setelah dari Laut Cina Selatan. Berarti tahun sekitar 2019 ya? 2019. Okay. Nah, dia itu katanya berangkat sama Pak Teddy jalan darat ke Sukabumi Pelabuhan Ratu. Setelah itu ke masjid yang katanya sudah biasa dikunjungi Pak Teddy. Nah, di situ langsung dia dipaksa untuk syahadat katanya. Kata ini pengakuan dari Bu Linda ya. Karena saat itu Ibu Linda Pak Teddy maunya secara Islam. Pak Teddy maunya nikah secara Islam. Karena Bu Linda kan memang Kristen. Bu Linda Kristen. Nah, Ibu Linda pada saat itu mau aja, nggak ada masalah. Dia langsung syahadat dan sehabis itu langsung menikah secara Islam. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya saya percaya, saya harus percaya karena itu klien saya, ya kan. Dan saya tanya lagi, jadi gini. Walaupun memang saya kan bukan orang yang dekat sebelumnya dengan Bu Linda. Saya baru kenal juga karena perkara ini gitu ya. Tapi satu sisi dia bisa membicarakan faktanya secara detail. Itu menurut saya. Dia bisa membicarakannya contohnya di mana itu. Terus ustadznya namanya Herman, dia kasih tahu. Terus juga di Laut Cina Selatan itu ngapain aja. Ya kan, bagaimana mereka berhubungan badan katanya yang disampaikan dengan dari Bu Linda di persidangan, itu disampaikan lagi ke saya, bahkan lebih secara detail. Contohnya dia sampaikan, dia mengetahui mengenai secara spesifik bagian-bagian khusus dari semua diri Pak TM, bagian-bagian khusus. Tubuhnya, ya, gitu ya. Dia bisa ceritakan itu. Termasuk tail halat mungkin. Nah, ya. Kalau tapi kan, jika ada. Ya, memang dibicarakan, tapi saya nggak etis ataupun nggak mungkin bicarakan itu di sini karena memang Bu Linda juga sampein ini off the record katanya. Baik. Jadi dia bisa ceritakan itu dan menurut saya itu detail sekali, bagian-bagian yang diceritakan itu. Makanya saya tidak ada salahnya kita mempercayai apa yang dikatakan Bu Linda. Kita lihat juga dari persidangan dia konsisten kan. Kita lihat juga dan dia bilang, saya sempat tanya nih, ini menarik. Saya tanya, kenapa Ibu mau buka? Di dalam persidangan sebelumnya Ibu nggak buka. Nah, jadi gini, kalau sistem kerja di kantor kami itu ada namanya notulensi setiap sidang dan ada evaluasi kami untuk datangin ke kantor rutan untuk evaluasi dengan terdakwa dengan klien. Habis itu notulensi kami buat, besokannya saya kejar tuh anggota kantor saya, kita kejar notulensi hari ini selesai karena besok saya mau ke sana. Habis itu dikejar, selesai langsung ke rutan, ini Bu, notulensinya kan gitu. Dia bilang, Pak Teddy Minahasa ini semua nipu katanya, semua bohong katanya. Artinya ucapannya di persidangan? Iya, ucapannya di persidangan. Termasuk juga saya samakan beberapa hari ini dengan ahli bahasa kemarin. Itu kalimat penyangkalan kan dalam surat kecilnya Pak Dodi kan. Jadi semua itu disangkal, fakta-fakta. Nah beda dengan Ibu Linda. Ya kan, sangat kontradiktif antara Bu Linda dan Pak TM. Kalau Bu Linda semua mengakui. Gitu. Bahkan ditanya sama saksi penangkap kan waktu itu saya tanya, apakah Ibu Linda kooperatif? Langsung ditunjukin barang buktinya di mana. Dia yang menyerahkan sendiri. Jadi yang patut kita curigai kan yang menyangkal, yang berbohong. Yang benar, ngapain kita curigai? Kan memang dia selama ini menurut kami ya konsisten gitu. Oke, kembali ke Sukabumi yang di Pelabuhan Ratu. Nama ustadznya atau penghulunya Pak Herman? Pak Herman, kata... Beliau ingatkah nama masjidnya? Nah, untuk nama masjidnya belum saya tanya. Belum saya tanya. Iya, saya juga pengen nanya, betul-betul. Beliau punya semacam saksi, mungkin Pak Herman itu kan, atau ada katanya foto dokumentasi? walinya itu katanya memang dari masyarakat masjid setempat katanya. Orang masjid lah katanya, pengurus masjid yang menjadi wali langsung diambil. Saya juga nggak ngerti apa memang bisa apa enggak ya. Tapi katanya memang sepengetahuan kata Ibu Linda memang pengakuannya begitu. Oke. Jadi sekali lagi, Ibu Linda tadinya kan masih Kristen, tapi begitu mau nikah, dia mualaf dulu membacakan syahadat, lalu pernikahan secara agama. Betul. Oke. Apakah ada dokumentasi, foto segala macam? Katanya ada. Katanya memang ada. Tapi
ini nyambung dengan bukan nyambung ya berhubungan dengan karakternya Pak Teddy. Pak Teddy itu karakternya katanya memang perfeksionis. Jadi dia tidak mau ada yang celah lah, dia nggak mau ada celah. Berarti... Jadi foto-fotonya itu ada tapi di handphone ataupun dokumentasi milik Pak Teddy, di kita nggak dikasih. Bahkan surat mualaf kan Pak Belinda ini katanya mau ngurus ke Islam di KTP. Oh, di KTP karena masih tercatat Kristen. Ya makanya yang dibilang sama pengacara Teddy Minahasa kan pada saat itu, jangan terlalu pede katanya, karena ibu kamu kan Kristen, gimana caranya kamu menikah secara Islam? Nah, itu di KTP mau dipindah pada saat itu, tapi pada saat perkawinan itu buru-buru langsung balik ke Jakarta dari Pelabuhan Ratu, karena katanya dia ada kerjaan, Pak Teddy Minahasa ada kerjaan, dan kalau mengurus perpindahan agama, katanya harus punya surat mualaf dari masjid itu, tapi nggak sempat diminta surat itu katanya si Ibu Linda di dalam rutan Polres Jakarta Barat itu waktu saya tanya. Baik, Bang, kita ke cerita awal dulu deh. Perkenalan beliau ini seperti apa sih, Ibu Linda dengan Pak Teddy? Ibu Linda dengan Pak Teddy, sepengakuan Bu Linda ya, itu kalau nggak salah di persidangan dia sampaikan itu 2013 kalau nggak salah. 2013 bertemu di Hotel Klasik. Nah, Hotel pada Klasik saat ini itu di Jakarta. Iya. Dan itu diakui kan, gitu. Jadi Pak Teddy bilang berkenal di Klasik bukan berarti Ibu Linda, kalaupun statement itu buruk di mata masyarakat, bukan berarti dia mengelak kan? Dia kan mengakui. Nah, dia mengakui bahwa dia sebagai PR, GRO kalau nggak salah. GRO itu apa? General Relationship Guest Relationship Officer. Guest Relationship Officer. Itu yang bertugas kata Ibu Linda sebagai berhubungan baik dengan tamu lah. Yang mana katanya Pak Teddy Minahasa itu pelanggan aktif lah. Pelanggan aktif di situ. Jadi sering ketemu Bu Linda. Jadi Bu Linda lah mungkin yang mengenalkan. Nah inilah langsung dihubungkan ke terapis lah, gitulah kira-kira. Nah, terus semakin dekat chattingan dan segala macam. Akhirnya, nah dalam pada saat itu memang berhubungannya hanya mengenai terapis mungkin mengenai pijatnya lah. Tapi setelah itu di 2019 mereka bertemu lagi katanya. Dalam rangka yaitu tadi Laut Cina Selatan. Yang Laut Cina Selatan untuk pengungkapan narkoba. Iya, betul. Nah, itu bisa diceritakan itu? Ya, bisa. Jadi memang saya tanya, pada saat booming ya, perkara ini booming, awal-awal saya bertemu dengan Bu Linda, saya langsung tanya, Bu Linda, pengakuan lawyernya Pak Teddy Minahasa, pengakuan Pak Teddy Minahasa melalui lawyernya, pada saat itu masih Bang Henry Yosodiningrat, itu bilang bahwa katanya ditipu oleh ibu, dia mau menjebak ibu. Kan memang Bu Linda kan di dalam, Pak, ya kan, Bang Domu ya. Jadi dia itu kan nggak lihat di media pemberitaannya gimana. Saya sampaikan, saya bilang, katanya ibu nipu Pak Teddy Minahasa dikarenakan pengungkapan Laut Cina Selatan dan Pak Teddy Minahasa rugi 20 miliar. Terus sampaikan, dia bilang itu bohong semua. Dia bilang, mengenai Laut Cina Selatan oke, benar. Ya, tapi uang 20 miliar itu bukan uang pribadinya. Katanya. Itu adalah uang-uang dari rekanannya katanya, adik lettingnya katanya yang dimintai, terus juga sahabatnya. Jadi itu uang hasil kumpulan-kumpulan katanya untuk Pak Teddy Minahasa mengungkap besar. Nah, pertanyaan saya juga kan ke Bu Linda terus dalam rangka apa ini? Kok mau? Karena pada saat itu setahu saya cari-cari info di 2019 itu dia salijemen. Staf ahli Kapolri bidang manajemen. Artinya tupoksinya bukan memberantas narkoba gitu kan? Bukan, karena hanya staf ahli kan. Nah, terus saya tanya, kenapa kok bisa? Staf ahli mengungkap narkoba. Iya, dia beritahu Pak ke saya, kata Bu Linda. Dia beritahu bahwa dia ini ingin jabatan strategis di polisi, di Polri, katanya. Terus saya tanya, loh terus apa hubungannya? Iya, kalau mengungkap perkara kan pasti dilirik sama Pak Kapolri katanya. Ya kan, kalau dilirik dia bisa, ya kira-kira dia bisa inilah untuk minta jabatan strategis lah karena sudah mengungkap besar. Karena pada saat itu yang mau kapal yang mau lewat dari Laut Cina Selatan itu dari Myanmar bawa 2 ton sabu. Nah, terus saya tanya, apa benar emang nggak jadi katanya? Iya Pak, nggak jadi itu bukan karena saya nipu. Jadi yang benar itu Pak Teddy Minahasa, kata Bu Linda, di dalam kapal itu mau nyisihkan 100 kilo dari 2 ton sabu itu
Oh, jadi kalau tertangkap 2 ton sabu di kapal, Iya, betul, mau disisihkan 100 kilo untuk Dijual katanya. berarti hampir sama dengan kasus yang Nah, kalau kita hubungkan mirip memang 14 ininya. Oktober itu. Ya, mirip dengan yang ini. Ini kan juga sama. 14 Oktober diungkap Polres Bukit Tinggi 41,4 disuruh sisihkan. Nah, kalau kita lihatnya situasi di situ mirip yang diceritakan Bu Linda ini kan. Jadi suruh sisihkan juga 100 kilo. Jadi dia dapat jabatan strategis karena ungkap 2 ton sabu. Dia dapat juga dari 100 kilo materinya. Oh, Gitu. Kata Bu Linda. kata gitu. Bu Linda. Kalau saya lihat dihubungkan dengan perkara ini mirip memang. Memang Iya. karakter tabiat kali ya. Saya Iya, juga iya. nggak kurang paham lah. Bang, kembali ke selama di Laut Cina Selatan, berapa lama mereka di situ sehingga Ibu Linda mengaku sering melakukan hubungan suami istri? Katanya pengungkapan itu memang sekitar 3 bulan. Baru kembali ke 3 sini. bulanan di sana. Ke 3 bulan di laut. Oh, lama juga. Enggak. Jadi katanya 3 bulan itu kadang-kadang ada dia menyender. Oh, Kapalnya proses. nyender, Oke. beli apa segala Berlabuh macam, ya. berlabuh, terus balik lagi gitu. Tapi pengintaian itu Pengintaian memakan itu, waktu 3 bulan. Iya, karena kan menunggu kapal lewat kan harus bolak-balik. Oh, dalam proses itulah mereka Muter-muter. semakin dekat ya. Iya, dan katanya memang ada beberapa orang yang nggak selalu di situ. Kadang-kadang ada naik helikopter, jemput, balik lagi. Ada yang begitu. Nanti ada balik lagi, begitu juga ada katanya. Elit betul timnya ya. Iya, makanya itu yang saya bilang kan, seperti mengutip Pak Benny Mamoto juga bilang kan, kok bisa Salijemen ngungkap sabu katanya kan? Iya. Di dalam saya waktu pas Mestinya lagi itu BNN atau Direktur Tindak Pidana ada nggak izin dari Narkoba, Kapolri? kan? Ada nggak Iya. izin dia ke sana ke mana? 3 bulan lagi bisa cuti begitu katanya kan. Nah, dari ke Brunei juga ada nggak izinnya ke Brunei itu? Itu nanti di sidang etik akan diperkarain kata Pak Benny kan begitu. Iya. Oke, dari Laut Cina Selatan lalu ke Pelabuhan Ratu yang Sukabumi, tadi Pelabuhan Ratu, ya. Sukabumi, Nikahsiri. Lalu kemudian ke yang kita tahunya kan 14 Oktober tuh yang saat bersamaan Pak Jokowi kumpul perwira-perwira tinggi betul. di istana, lalu disebut saat itu kan Teddy Minahasa ada 8 orang Kapolda positif gitu kan, Iya, walaupun iya. dibantah gitu. Ternyata Pak Teddy Minahasa. Nah, di sekitar kasus itu bisa diceritakan Bang detailnya. Baik gimana sih perannya Ibu Linda, lalu Pak Dodi yang sekarang juga klien Abang dan Pak Teddy? Jadi singkat ceritanya begini Bang Domo. Ketika pada sangat 17 Mei ya, 17 Mei perintah pertama. Kenapa saya katakan di sini perintah? Awalnya kan kita perintah karena asumsi PH. Setelah kemarin ahli ngomong itu adalah sebagian BB diganti tawas, ya kan? Kalimat itu perintah katanya kan. Nah, kalau dibilang di situ perintah memang berarti Pak Dodi ini menjalankan perintah kan gitu. Tanggal 17 Mei dikatakan sebagian BB diganti tawas. Habis itu tanggal 20 dan tanggal 21 Mei itu dibilang Mas, pastikan ya Mas, gol betul yang kita bahas tadi katanya. Jadi apa yang tadi yang dibahas berarti kan ada komitmen sebelumnya yang sudah dibahas, yaitu perintah tersebut. Terus juga Pak Teddy menyuruh Pak Dodi untuk menyisihkan. Habis itu juga tanggal 23 Juni kalau nggak salah itu baru dikenalkan Ibu Linda. Dikirimlah kontak person Bu Linda ke Pak Dodi untuk dihubungi. Nah, setelah itu baru Pak Dodi berhubungan dengan Bu Linda, dan singkat cerita memang Pak Dodi ini menyampaikan ke saya bahwa dia merasa tertipu. Karena pertemuan awal dibilang itu untuk bonus anggota katanya. Walaupun nggak tahu bonus anggota ini sabunya yang dibagi-bagi untuk anggota atau hasil penjualannya untuk anggota, dia nggak tahu. Habis itu pada saat pertemuan H-1 sebelum rilis tanggal 18 Mei kalau nggak salah 18 Mei dibilang di Hotel Santika tuh bahwa nanti akan ada undercover katanya. Dia sebut akan ada undercover. Ternyata setelah pemusnahan ya, di bulan Juni itu dibilang tolong carikan lawan. Tolong carikan lawannya katanya. Apa itu arti lawan itu apa? Pembeli. Oke. Jadi maksudnya wah, yang Pak Dodi semula berpikir itu untuk bonus anggota atau mungkin itu untuk misi undercover katanya kan. Bahkan dipikir Pak Dodi katanya ini mungkin untuk konsumsi Pak TM kali ya atau rekan-rekannya. Nah, dalam BAP
Samsul Ma'arif dan Pak Dodi itu begitu katanya. Mereka berpikir, apa jangan-jangan Pak Teddy pakai ya katanya. Ini buat apa ya? Mereka nggak tahu, Bang. Tapi setelah disuruh cari lawan, nah di situ berasa gila ini. Gue disuruh cari pembeli, gila. Nah disitulah baru Pak Dodi mengulur-ngulur waktu. Makanya sempat Pak Teddy dalam chatnya ada tuh, Mas itu Anita Cepu kok nggak dikontak Mas? Mas sempat beberapa hari Pak Dodi tuh nggak mau kontak sebenarnya, nggak mau. Jadi saya rasa memang benar-benar bahwa klien saya ini ya gitu diarahkan dia sebagai alat aja. Dalangnya kan kalau dalam wayang tuh dalang, dalang lah Pak TM itu kan. Nah alatnya bonekanya itu sih inilah, kau kesini ya. Berarti dari komunikasi tadi Pak TM mengontak Ibu Linda juga ngontak menugasi Dodi. Artinya dia kontak Linda yang disebut Anita Cepu itu kok belum dihubungi gitu karena ada ya? memang contohnya hari inilah dikasih nomornya. Nah Pak Dodi itu kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari setelah itu baru dikontaknya. Nah habis itu pun masih ada contohnya dibalas Bu Linda, dia nggak langsung balas, lama-lama balasnya dilama-lamain. Karena dia mau sebenarnya membatalkan peristiwa ini, nggak mau dia gitu. Tapi terus didesak akhirnya kan nggak apa boleh buat katanya. Saya hanya seorang AKBP, dia Jenderal Bintang 2. Saya dibuang ke Papua pun bisa katanya. Ini saya udah pindahkannya katanya ke Kabak Ada Rolok Polda katanya. Dari Kapolres Bukit Tinggi saya ngungkap 41,4 malah dipindahin katanya. Nah ini asumsinya Pak Dodi ya yang cerita sama saya. Terus saya tanya, tapi kan bisa kau tolak? Iya bisa saya tolak, tapi mungkin kalau saya ulur-ulur waktu aja saya dipindah ke Polda Sumbar, jadi Kabak Ada Rolok yang dimana itu staff saya bagian reserse. Mungkin kalau saya tolak dipindahin ke Papua kali habis ini saya katanya gitu. Ya saya langsung bilang, wah kasihan emang Pak Dodi. Saya pas bertemu dengan Pak Dodi pertama kali belum tentu mau bela langsung, karena saya tahu ini ada hubungannya dengan jenderal kan. Tapi setelah saya dengar pernyataan-pernyataannya, kasihan saya emang lihat dia. Kasihan. Jadi memang, tapi pangkatnya kan sudah perwira itu, Bang. Sudah perwira menengah betul. Artinya dia masih tetap di bawah kuasa pengaruh seorang Kapolda. Memang saya tanya sama dia, emang bisa? Kamu bilang tadi Pak Dodi bilang dipindah ke Papua? Oh bisa. Dia kan koneksinya kemana-mana, ke SDM, Mabes, tinggal dia telepon lightingnya, pindahkan itu, pindahkan ke Papua sana. Oke. Habis bukan berarti Papua buruk ya, bukan. Dalam artian ya kata dia begitu, jadi saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Dodi. Kembali ke Ibu Linda. Ibu Linda ini Abang bisa gambarkan profilnya seperti apa sih, keluarganya, bagaimana usahanya seperti apa? Jadi kalau Bu Linda ini memang saya tanya kan di awal, pekerjaan Ibu apa? Ya memang saya itu banyak bantu-bantu orang jual-jual pusaka katanya. Seperti pengakuan di persidangan juga. Di fakta persidangan kan dia mengaku jual pusaka, dia juga jadi cepu. Cepu itu apa ya bahasa baiknya, agent lah. Agent yang bekerja sama dengan polisi dalam hal pengungkapan penyelundupan narkoba. Karena kan banyak narkoba itu kan mungkin diselundupin dalam kotak kardus lah segala macam. Nah itu semua misi rahasia itu dibantu oleh Ibu Linda karena dia koneksinya sampai kemana-mana memang. Kalau dia tadi Abang istilahkan cepu adalah agent, kalau kami dulu di reporter itu cepu itu semacam gini, gambarannya gini. Ada satu peristiwa, lalu digerebek polisi, misalnya katakan sabung ayam. Digerebek polisi, ada melaporkan dari lapangan. Ya, betul. Nah yang melaporkan itu nanti ditangkap juga, tapi dia nggak ikut proses cepat keluar. Karena dia sebagai intel gitu. Nah di kami itu cepu, apakah Ibu Linda ini kira-kira begitu? Dia hanya memberi informasi. Dia hanya memberi informasi. Akan ada tuh kapal yang lewat. Setelah itu ditangkap, nah dia dapat apresiasi. Apresiasinya dalam bentuk apa? Dan dia jujur dalam persidangan, dia dapat uang. Nah, kan gitu, dia dapat uang. Karena memang kan informasi itu mahal, kan? Dan menurut saya layak diapresiasi dengan uang itu. Karena contohnya lah, pengungkapan itu contohnya 2 ton sabu, dia contohnya hanya diapresiasi 100 juta. 100 juta itu dengan kalau beredarnya 2 ton sabu itu, bagaimana rakyat Indonesia banyak yang hancur, ya keluarganya, masa depannya, karena 2 ton sabu dibandingkan hanya dibayar 100 juta, kan gitu. Sebenarnya malah tidak senilai 100 juta contohnya ya. Berarti Bu Linda ini bukan bagian dari bagian dari bandar atau bukan sih? Bukan bagian dari bandar, dia hanya mempunyai koneksi katanya. Kenal orang-orang. Kenal orang-orang di sana, contohnya di Thailand dia kenal orang pajaknya atau orang mana yang akan masuk nih katanya. Lewat katanya. Nanti dia diinfoin katanya. Dari birokratnya dia kenal ya, bukan betul. Pelakunya ya.
Bukan pelakunya, dan katanya memang Bukan penjahatnya. mantan penjahat juga ada. Katanya mantan penjahat yang pernah berhubungan. Saya juga nggak tahu apa kenal di Klasik, apa kenal di mana ya. Yang jelas dia nggak memberikan informasi kepada saya terlalu dalam, karena saya tanya, dia bilang ya saya hanya bisa kasih tahu sebatas itu karena ini rahasia katanya. Kalau saya kasih tahu mungkin bisa habis semua koneksi saya itu katanya. Oh, itu Jadi yang dijaga sama dia. Itu yang membuat istilah nama dia Cepu ya. Anita Lalu Cepu. kalau nama Anita, itu nama apa itu? Oh iya, kalau masalah Anita itu memang saya tanya, kenapa kok Pak Teddy Minahasa yang menamain kamu Anita? Iya memang kenalnya di Klasik dulu, Oh, Anita. Jadi saya ibarat tanya, nama panggung. iya, jadi memang katanya di Klasik itu baik terapis, baik GRO semua itu nggak ada nama asli surat KTP. Nama ini nama samaran lah ya. Oke. Gitu. Jadi nama di Klasik Anita, Iya. Cepu dilekatkan karena itu tadi Karena Pak fungsi-fungsi Teddy dia. mungkin ya, karena Pak Teddy katanya pernah dengar dari temannya, dia cepu bagus lah, yang banyak informasi. Jadi itulah dimanfaatkan. Wah ini Cepu, saya kenal juga di Klasik, mungkin ya. Oke. Di wah ini untuk naik jabatan, saya pakailah kan gitu. Nah belakangan kan beredar informasi juga bahwa suaminya Ibu Linda meninggal dihukum mati karena narkoba. Itu gimana tuh? Itu nggak benar. Saya sudah tanya Ibu Linda, sekali lagi saya bilang kan saya harus percaya Ibu Linda karena Ibu Linda klien saya. Saya tanya memang, apa benar di dalam konfrontir dikatakan begitu? Kan? Nah, dalam BAP konfrontir, saya bilang sama dia, bukan. Dia bilang sama saya, nggak seperti itu bohong. Suami saya itu sama saya pisah bercerai katanya. Tapi nggak ada hubungannya dengan narkoba. Dia sampaikan begitu. Jadi kalau yang dikatakan di konfrontir itu disangka dibantu oleh Bu Linda dan itu tidak benar katanya. Oke, berarti saat Ibu Linda ini punya hubungan spesial bahkan nikah tadi dengan Pak TM, itu sudah status tidak bersuami? Iya. Oh iya betul. Dia sudah nggak bersuami, tidak bersuami. ya? Dan Oke. satu lagi, kalau kita lihat di fakta persidangan, ada nggak disebutkan soal itu dari Teddy? Kan nggak ada lagi. Oh, yang soal meninggal karena... Nggak ada. Itu dikonfrontir dia bunyikan. Tapi di persidangan dia nggak ada bunyikan. Setahu saya ya, seingat saya. Baik di sidang saya terutama ya. Kalau di sidangnya Pak Teddy kan saya nggak bisa ikut campur kan. Oke. Tapi setahu saya lihat di Kompas beberapa kali kan. Di media, memang nggak ada. Dia nggak pernah nyebut soal itu. Oke, kita ke Pak Dodi. Ya. Nah, Pak Dodi tadi kan terlibat. Apakah dia sudah sering melakukan seperti ini menurut pengakuannya? Kerjasama dengan Pak TM? Oh tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan kalau hubungannya dengan Pak Teddy, ya kita balik sedikit, hubungan dengan Pak Teddy baru di situ. Jadi sebelumnya dia belum pernah bekerja sama dengan Pak Teddy. Dia belum pernah jadi bawahan, dia belum pernah kenal secara emosional, tidak pernah. Jadi dia sampaikan ke saya, kalau Pak Teddy memerintah saya tukar sebagian BB dengan tawas atau ganti sebagian BB dengan tawas, dan Pak Teddy mengungkap dalam BAP itu adalah bercanda, saya juga nggak tahu dia bercanda katanya. Saya baru kenal Pak Teddy itu ketika saya Kapolres Bukit Tinggi dan dia Kapolda saya, hanya di situ. Jadi belum lama katanya. Jadi saya nggak tahu kalau Andai kan itu bercanda. Kalaupun dia bilang bercanda, gitu. Jadi perkenalan mereka tuh hanya sekedar atasan dan bawahan, hanya itu, tidak ada lebih. Dan kalau ditanya apa pernah, belum pernah Pak Dodi katanya mempunyai pimpinan seperti ini, ya, menyuruh melakukan, kalaupun mau menguji katanya, menguji dengan cara menyuruh melakukan tindak pidana katanya. Itu kan nggak masuk akal kata Pak Dodi. Kenapa sih kata Pak Dodi, kok Pak Teddy itu nggak ngaku aja kayak saya, ngaku aja katanya. Nah, dia ngomong seperti itu ya. Saya kasihan memang lihat Pak Dodi ini karena kan cita-citanya besar sebenarnya kan, pengen jadi seperti ayahnya kan. Jenderal gitu. Jadi ya pas Akpol 2001 ya, makanya pas pertemuan pertama kali dijenguk itu, waduh itu menurut saya momen yang ngeri ya. Dia hormat, dia sujud kepada bapak ibunya. Oh abang ada ya? Ada saya pertama kali. Terus dia sujud ibunya, dia sujud bapaknya, dia bilang, dia hormat ke bapaknya, dia bilang gini, sambil nangis, maafkan aku ayah, aku tidak bisa purna tugas seperti ayah katanya. Waduh, itu saya pun jujur langsung, karena kasihan sekali. Agak sedih. Ya, karena kasihan, karena bapaknya kan menyelesaikan purna tugas dengan baik sebagai jenderal bintang 2 yang tidak pernah cacat bermasalah. Dia karena diperintah ini jadi bermasalah gini kan. Bahkan di persidangan dia sampaikan bahwa bukan hanya Pak Teddy itu bukan hanya mengorbankan saya, tapi keluarga saya. Kan dia punya anak. Sekarang anaknya kehilangan faktor orang tua, faktor ayah, saya juga sebagai ayah. Jadi kasihan lah, kasihan semua.
Saya harap hakim mempertimbangkan itu kan. Apakah ada usaha dari penasihat hukum untuk mengajukan misalnya justice kalau benar Pasti kami ajukan kembali. Pasti ajukan kemarin kembali. memang ada Ada di LPSK. belum dikabulkan ya. Di LPSK belum dikabulkan, walaupun dalam suratnya LPSK bilang tidak diterima dikarenakan pengungkapan perkara ini bukan oleh Pak Dodi, namun oleh penyidik Polda Metro Jaya. Tetapi di bawahnya dikatakan pas nomor berapa saya lupa. Keterangan Pak Dodi, Ibu Linda dan Samsul Ma'arif sangat penting untuk mengungkap perkara ini katanya. Nah, yang ketiga rekomendasi mereka Pak Dodi dan Pak Teddy Minasa agar dipisah karena takut kan. Karena kan harusnya kan dilindungi LPSK. Jadi mereka memberikan rekomendasi. Terus alternatif lain katanya, opsi lain, kami membuka ruang selebar-lebarnya untuk Pak Dodi bermohon lagi, tapi hanya perlindungan aja, tapi bukan sebagai saksi pelaku, bukan sebagai JC gitu. Makanya di situ kan dibilang keterangan Pak Dodi sangat penting dalam mengungkap perkara. Nah, dalam fakta persidangan juga dibilang saksi penangkap AKP Tri Hamdani dikatakan Pak Dodi lah yang paling mengungkap perkara ini. Yang nangkap ngomong begitu. Kalau tidak kan mereka tidak bisa tahu. Kalau bisa kan Pak Dodi hapus chat kan bisa. Iya. Kan ada ruang dong pada saat ditangkap kan. Tapi kenapa Pak Dodi nggak ungkap? Pada saat itu saya tanya, kenapa? Nggak ada yang perlu ditutupi. Ya kan? Bahkan katanya dia langsung buka handphonenya, dikasih sama polisi. Ini Pak, saya pada saat itu. Gitu. Dia langsung kasih tahu, ini Pak Teddy. Langsung geger lah kan. Mau nangkap Jenderal Bintang 2 karena setelah itu kan. Iya. Polda kan gitu. Bang, sedikit kembali ke Bu Linda tadi yang juga jualan-jualan barang-barang pusaka. Keris ya. Ya, itu kemana? Ke Sultan Brunei ya? Ke Brunei. Apakah Ibu Linda memang kenal dengan pihak Istana Brunei? Kalau saya tanya pada saat itu, kan sempat disinggung kan di dalam BAP Pak Teddy. Mereka ada ke Taiwan katanya. Habis itu mereka ada juga ke Brunei. Mereka ini Ibu Linda sama Pak Teddy? Betul, berdua. Nah, dan sudah dibuktikan oleh anaknya Bu Linda, Bu Dina. Ditunjukkan paspornya Bu Linda kepada saya, memang ada ke Brunei. Oke. Memang ada. Tahun berapa itu? 2019 juga, akhir tapi. Oh, berarti setelah dari Laut Cina Selatan? Iya, Oke. betul. Dalam satu tahun itu mereka ada tiga negara. 2019, Laut Cina Selatan, ke Taiwan, habis itu ke Brunei. Nah, di Brunei itu memang katanya, Pak Teddy ini katanya suka jual keris. Jadi, Bu Linda memang tanya, keris-keris yang kamu jual ini kamu dapat dari mana? Ada beberapa katanya dari Singosari. Kerajaan Singosari. Ya, ada dari Malang juga. Ya, bekas kerajaan. Dan ada beberapa orang yang dari sana langsung datang ke kantornya Pak Teddy untuk nawarin gitu loh. Oke, menawarkan. Ini keris, ini bagus dan segala macam. Nah, setelah keris itu dia beli dari pengepul katanya. Pengepul dari Singosari dan beberapa rekannya ya, penjual-penjual gitu. Itu nggak langsung dijual, itu katanya diperbaiki dulu, dilapisi dengan emas, katanya ditempelkan gading dulu, dibagusin lah. Makanya ketika surat mereka buat kayak penjualan lah ya, kayak draft yang mau dijual, apa aja kerisnya dari mana, itu kondisinya 99% katanya, tertulisnya gitu. Karena nggak murni, katanya kalau memang dari Singosari nggak 100%, karena ada yang diperbaiki dikit, direnovasi dikit gitu. Makanya setiap detail yang disampaikan itu nyambung, Bang Domo. Dan ada transaksi dengan Kesultanan atau hanya menawarkan? Katanya belum sempat karena terlalu mahal. Satu keris itu dinilai 100 miliar oleh Teddy katanya. Wow. Luar biasa. Wow. Ya, makanya menarik karena Ibu Linda menyampaikan ke saya itu selalu dimanfaatkan Pak katanya. Koneksi saya ini. Udah badan saya dimanfaatkan. Yang pertama, yang kedua, koneksi saya untuk cepu-cepu ya, untuk bandar dan segala macam itu dimanfaatkan juga agar dia dapat posisi strategis kan. Habis itu juga dia mau jual 100 kilo tadi. Nah, itu kan dimanfaatkan semua. Tambah lagi ke Brunei. Ya kan? Dimanfaatkan juga koneksinya ke mana? Koneksinya ke Kesultanan Brunei untuk jual keris dan pusaka tadi. Ya. Jadi itu katanya saya baru sadar emang saya selama ini dimanfaatkan ya, katanya gitu. Saya juga kasihan juga sama Bu Linda gitu kan, dibawa-bawa dalam perkara ini. Karena kan awalnya dia meminjam duit ke Brunei. Hanya meminjam duit ke Brunei. Kalau
Abang baca dalam chat WA, Pak Teddy, saya mau pinjam duit ke Brunei, saya mau mulai soko dari awal katanya, soko dari awal. Terus saya bisa nggak pinjam uang Pak Teddy untuk ke Brunei? Dibalas sama Pak Teddy, iki ono barang 5 kilo, wes golek no lawan katanya. Oh. Jadi awalnya dia mau minjem duit, kalau dikasih lah sama Pak Teddy, contohnya dikasih, ini duitnya, ya udah kamu hati-hati. Nggak jadi kan, Ibu Linda ketarik kan. Tapi karena orang lagi butuh uang, kesulitan ekonomi, nggak ada duit, dikasih cara untuk nyari duit, iya dilakukan. Gitu. Jadi niat awal nggak ada memang, tapi setelah dikasih tahu, jadi kepikir, udahlah saya jual aja, saya nggak ada duit kan gitu. Oke. Gitu. Ke Pak Dodi, tadi disebut bahwa dia kondisinya memprihatinkan, waktu ayahnya datang dia hormat dan menangis. Kondisi psikis, artian kejiwaan dan kondisi psikis badannya, apakah makin kurus atau kayak apa sekarang? Banget memang. Jadi sampai kita kan juga nanti ke depan, saya sudah bilang juga di dalam persidangan, untuk hari Rabu ini kita akan menghadirkan psikologi klinis, ahli psikologi klinis. Karena memang sudah dicek beberapa kali, yaitu kondisi Pak Dodi tertekan, stressful ya, karena bagaimana didesak terus, ya kan, dipindah, bayangan bertubi-tubi itu dia. Sekarang masuk penjara lagi, gitu. Nah, terus sekarang ada lawyernya Hotman menghubung-hubungkan dengan kombes katanya. Dia mau ke kombes mau apa? Ya saya bilang, loh, kombes itu kan semua polisi kan jadi kombes, ya kan? Siapa polisi yang di Indonesia lah ya tidak mau jadi kombes, siapa coba? Mau. Jadi itu bukan niat, itu bukan mens rea, tapi semua polisi pasti akan berprestasi untuk jadi kombes, udah pasti. Jadi nggak ada urusan ke situ, tapi dihubung-hubungkan. Karena ada pembicaraan dengan Arif katanya, padahal kan memang pasti mau jadi kombes. Udah AKBP mantep dia. Gitu. Terus apalagi tadi, sudah Kapolres ya. Sudah Kapolres. Ya kan nggak mungkin dia kembali kompol lagi atau AKP lagi kan. Jadi nggak nyambung, tapi sudah itu strategi pembelaan, silakan aja. Oke. Gitu. Bang Andriel, ini menangani sekaligus dua klien, Pak Dodi, AKBP Dodi dan Ibu Linda. Gimana ceritanya tuh? Ke Abang bisa ditunjuk jadi menangani dua-duanya? Oh iya, ini menarik juga nih. Ini malah perdebatan sengit waktu itu. Jadi saya kaget ya pada tanggal lupa saya pertengahan Oktober itu awal mula ketangkep lah itu. Itu dapat surat dari Polda. Ya, isinya suratnya untuk mendampingi AKBP Dodi Prawira Negara. Itulah kira-kira diundang untuk mendampingi AKBP Dodi Prawira Negara. Jadi surat ini awalnya dari Polda dari ya? Polda. Nah, setelah saya tanya gimana ceritanya, ternyata Pak Dodi ketika ditanya sama penyidik mau didampingi apa tidak ketika pengambilan berita acara pemeriksaan, dia bilang saya mau, tapi saya nggak punya kenalan pengacara karena saya bukan dinas di sini, katanya dinasnya kan di Bukit Tinggi. Jadi tolong coba carikan saya pengacara. Dia minta ke penyidik. Nah, lantas habis itu penyidik langsung bersurat ke kita. Karena kenal. Iya. Nah, jadi permintaan dari Pak Dodi memang untuk dicarikan pengacara kepada penyidik. Makanya penyidik bersurat kepada kita, ya kita datang kan. Tapi bukan berarti langsung match di situ kan. Saya tanya dulu sama dia bagaimana kronologisnya, dia ceritakan setiap detail peristiwanya. Terus saya lihat juga memang kan saya tes tuh. Tentunya habis cerita dia, saya pura-pura ke toilet, saya coba ulangi lagi. Apa benar enggak gitu loh. Dan saya lihat juga untuk menguji konsistensi. Iya, benar enggak ini ngada-ngada enggak dia gitu. Apa dia bohong enggak kan gitu. Saya tanya juga di penyidik dia cerita apa pada saat ketangkap. Oh sama gitu kan. Dan dia dengan tersangka lain memang ruang-ruang khusus sendiri-sendiri mereka. Nggak dicampur ya? Nggak dicampur. Pak Dodi sendiri berarti di sini, Bu Linda di sini. Mereka nggak ketemu karena agar kualitas keterangan dalam BAP itu memang bagus gitu, nggak bohong, nggak yang dikonsep-konsep. Tidak contek ya? Nggak. Jadi saya tanya, akhirnya dia mungkin ngerasa klop sama saya, mungkin sama-sama muda kita kan. Iya. Nah terus akhirnya tanda tangan kuasa. Setelah itu, saya lupa beberapa hari setelahnya, datang tuh surat kecil. Surat kecil. Nah, ini lucu. Jadi, saya nggak ngeh waktu itu. Surat kecil itu apa sih? Nah, surat kecil itu, surat kecil yang diberikan dari Pak Teddy Minasa melalui ajurannya, itu diberikan kepada istrinya Pak Dodi, Ibu Rahma. Untuk disampaikan ke Pak Dodi, yang isinya kira-kira untuk mencabut kuasa saya, untuk bergabung dengan dia. Oh, supaya satu PH? Ya, kira-kira gitu. Nah,
biasanya Ibu Rahma ini datang ke Polda menjenguk Pak Dodi itu biasanya selalu ingin didampingi oleh saya. Pak Dil di mana? Saya mau didampingi. Nah, hari itu ketika masuk, saya mendampingi, memang dia minta juga didampingi. Tapi setelah masuk dia bilang, Pak bisa nggak saya ngobrol berdua sama suami saya? Ini ada penting saya mau bicarakan. Oh, saya bilang silakan, itu kan hak mereka. Saya kasih. Saya izin sama penyidik, Bang izin, boleh tidak? Mereka berdua, boleh katanya, silakan. Habis mereka ngobrol, saya lupa, saya nggak dengar ya gimana. Pokoknya saya dipanggil langsung. Adriel, sini. Yang manggil? Pak Dodi. Oke. Dia keluar dari ruangannya, dia manggil saya. Ini ada surat dari Teddy Minahasa. Saya kaget. Surat dari Teddy Minahasa, gimana caranya? Ini kan di Patsus, di penjara juga, di rutan juga. Kok bisa ngirim surat? Diceritakan sama Bu Rahma. Saya ditelepon oleh, saya lupa, Pak Aryo kalau nggak salah, ajudannya. Saya diminta untuk ketemu di lapangan Polda Metro Jaya, lapangan tengah yang banyak mobil parkir. Di situ di tiang benderanya, untuk ketemu dan diserahkan. Nah, itu Ibu Rahma pun ada foto itu mukanya, ada semua lengkap, nomornya yang hubungi ada, fotonya ada, lengkap semua. Jadi habis itu saya baca mencabut kuasa saya dan segala macam lah ya. Terus saya tanya, ini gimana? Ya menurut Pak Adil gimana ini? Saya tahu mungkin ada gejolak keraguan, ada bimbang segala macam karena kan memang ya pastilah banyak yang dijanjikan kan begitu sudah pasti. Saya hanya bilang satu poinnya. Kalau kau mau berbohong Pak Dodi, Bang Dodi, saya bilang, pasti akan ada satu kebohongan yang kau buat, akan ada kebohongan lanjutan yang akan kau buat. Ya kan itu saya bilang. Dan saya tegasin, kalau mau ikut skenario ini, ya, kalau mau ikut skenario ini, saya bilang, saya mundur, saya nggak mau. Saya bilang gitu. Silakan kalau mau berbohong, tapi saya nggak mau. Nah, di situ Pak Dodi langsung teriak, saya juga nggak mau. Kita robek aja nih. Saya bilang jangan, itu untuk jadi bukti di persidangan. Jangan, sayang. Abang sempat baca isi suratnya selain tadi, minta abang mundur. Adakah sesuatu misalnya skenario buang bohong? badan ke Arif ada. Arif itu yang sipil ya? Yang sipil, betul. Buang badan ke Arif. Satu saksi bukan saksi. Ya ibaratnya dia mau menggiring agar, kan pertemuan di Hotel Santika nggak ada saksi. Kira-kira gitu. Kan hanya mereka berdua memang. Nah, terus, buang badan ke Arif. Terus skenario (2). Penangkapan Anita, tetapi Arif yang melanggar katanya. Ngerti nggak? Nah kira-kira skenarionya tuh mau dibuat misi penjebakan ke Linda ini, Anita, tapi Arif itu yang melanggar rencana. Kira-kira mau dibuang. Arif itu ajudannya siapa? Kapolres, Bang Dodi. Anggota juga, sipil ya? Oh enggak, sipil. Sipil ya? Okay. Dia kan udah ikut Pak Dodi 14 tahun. Berarti skenario-nya kira-kira anggota tidak ada yang kena, menjadikan Ibu Linda dan Arif, sipil semua? Kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi ibaratnya Pak Dodi udah benar. Tulis tangan itu? Tulis tangan. Tulis tangannya dan Pak. diakui oleh Pak Teddy. Oh, diakui juga ya? Di persidangan. Kan Pak Dodi buka itu semua, izin yang mulia, saya membacakan. Pas kami ke depan, ini tulisan tanganmu kata majelis. Benar yang mulia. Waduh, saya kaget itu. Diakui sama dia. Alhamdulillah puji Tuhan kan gitu. Iya. Jadi memang. Jadi dia mau bikin skenario kayak Sambo juga berarti. Nah, tapi bedanya. Skenario mungkin yang di kasus sebelah itu di awal kan? Di awal terus akhirnya Barada Eliezer lah yang mengungkap kan gitu. Kalau ini AKBP Dodi sudah mengungkap walaupun belum secara keseluruhan. Setelah itu mau dibuat skenario. Makanya cabut seluruh BAP kamu yang memberatkan saya. Kamu harus bergabung dengan saya kan gitu. Masih banyak lagi tuh. Oke. Ada dalam surat. Jadi ada keinginan Pak TM juga untuk Dodi berada dalam satu PH dengan dia ya? Iya, betul. Makanya kan selain surat kuasa itu, ditunjukkan langsung depan saya. Ini, Pak Adil. Apa ini, Pak? Kok Henry Yoso? Saya bilang kan. Saya buka mapnya. Lengkap. Udah ada pencabutan kuasa, udah ada pulpen di situ, sudah ada surat kuasa baru. Yaitu udah ada materai lagi kita tempel. Oke. Lengkap, tinggal tanda tangan aja. Tapi Pak Dodi dan Bu Rahma di situ langsung bilang, ya itu, saya menolak ini semua, saya mau mengungkap konsisten, saya bilang, ini langkah awal yang bagus, saya bilang. Karena apa? Kejujuran itu, kalau dimulainya dengan kejujuran, hasilnya pun pasti lebih baik. Saya bilang gitu. Percayalah Bang Dodi. Tapi kalau Bang Dodi bohong,
Cobalah sekali satu aja kebohongan abang buat. Udah ke depan akan bohong, abang buat cerita baru lagi, cerita baru lagi. Iya. Ya pasti begitu. Makanya kan Iya, kita iya, lihat iya. sekarang kan. Menarik Saya ini. tes pada saat itu. Iya, Apa trawas ini? Kenapa Iya. tawas kan gitu? Iya. Dia bilang kecamatan. Nah, kita lihat ya kan yang mengada-ngada siapa, yang aneh-aneh siapa. Iya. Di BAP dia sampaikan kan? Iya. Apa maksud dari BAP saksi kan ada. Kami kan dapat BAP saksinya di dalam bundel perkara kan. Iya. Kenapa BAP kenapa tukar BB dengan tawas ini maksudnya apa? Dia bilang untuk menguji Dodi. Iya. Berarti itu BB sabu kan? Iya. Tawas itu berarti kan garam itu kan? Iya. Kan tawas itu garam, agak garam kalau saya Agak cek di Google. warna-warna putih lah ya kan. Jadi kan dia mengaku itu tawas, secara tidak langsung ya. Dia mengaku itu tawas, itu sabu. Tapi setelah saya tanya, apa itu trawas? Dia bilang itu kecamatan. jadi menurut saya kelihatan masyarakat itu pintar. Saya yakin pintar menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang bohong-bohong, tipu-tipu, mana yang asli kan kita tahu lah harusnya. Oke, mendekati ujung kita, Bang. Ya, siap. Belakangan kan penasihat hukumnya TM berganti ke Hotman. Betul. Ya, beliau ini kan pengacara terkenal lah ya gitu. Sangat terkenal, senior saya itu. Nah, dalam proses ini apakah ada langkah seperti tadi Henry Yosodiningrat minta supaya abang mundur? Ada nggak sih campur-campur seperti itu permintaan? Atau katakanlah orang-orang lain yang apalagi melihat pernyataan Ibu Linda yang istri siri segala macam, ada nggak teror terhadap abang? Kalau terhadap saya nggak ada. Kalau terhadap saya pribadi ya, atau mungkin saya juga nggak tahu apa mereka dari awal ngelihat ini anak muda keras. Dari awal saya koar-koar mengenai Pak Teddy Minahasa adalah inisiator, penggagas kan gitu. Mungkin mereka melihat saya juga ini kayak nggak bisa diganggu. Jadi mereka mungkin masuknya ke keluarganya. Makanya Pak Maman, bapaknya. Oh, keluarganya Dodi? Iya, bapaknya Pak Dodi ditelepon, dihubungi, disuruh cabut kuasa saya juga, disuruh bergabung. Itu masih di sekitar surat tadi atau setelah itu? Enggak, setelah itu. Setelah itu pun masih ada ya? Setelah surat itu dia telepon Pak Maman dan Ibu Rama. Nah isinya, apakah Pak Dodi sudah menerima surat dari saya? Ada itu. Nah itu Rabu depan ini, ya, Rabu ini akan ada di persidangan Ibu Rama dan Pak Maman. Jadi saksi yang meringankan Pak Dodi. Nah jadi memang tidak lewat saya secara pribadi, cuman intervensi tidak langsung ke saya, tapi impactnya kan saya, karena disuruh cabut kuasa saya, ya kan. Nah kita berkaca aja coba, berilustrasi lah ya. Kalau saja Pak Dodi menerima itu surat, menerima saya dicabut, ikut skenario, ya kan, rusak nggak ini peristiwa, rusak nggak ini perkara, pasti rusak karena nggak jadi terang kan. Pak Dodi pasti menyangkal, kan, gitu. Pak Dodi pasti bilang, oh nggak ada Pak Teddy, ya kan, bahkan dia mungkin dibayar mahal. Bisa aja dia berkorban kan karena dibayar mahal kan. Ini apa namanya? Ini semua saya kok kan bisa. Iya. Tapi Pak Dodi nggak mau. Nah makanya saya sangat berharap JPU dalam tuntutannya dan hakim dalam vonisnya itu mempertimbangkan bahwasanya harus kita apresiasi kejujuran Pak Dodi ini karena kan ya kita lihat dari kasus sebelah kejujuran itu bernilai. Nah saya harapkan juga kejujuran di sini bernilai kan gitu. Dia tidak menerima, dia nggak punya kepentingan bang. Artinya kalau misalnya Pak Dodi berkorban dan siapa tadi yang sipil? Arif, ada Linda. Sama Linda, katakanlah 2 atau 3, maka masternya akan bebas dan dia akan bisa melakukan hal seperti itu lagi ya kemungkinan ya. Dalam hal ini Pak TM ya. Dia pasti akan lebih bisa, dengan kuasanya dia bisa melakukan semua bang. Oke. Jadi ya kita harap harus lebih teliti, cermat menilai ini semua. Bang agak ke depan sedikit. Iya, gimana? Kira-kira apakah terbayang bahwa vonis terhadap beliau-beliau ini berat seperti hukuman mati? Kalau untuk klien saya, ya, Pak Dodi, Ibu Linda dan Arif terutama ya 3 orang itu, saya yakin optimis. Ya, saya akan optimis karena dari pokok materi perkara, dari persidangan juga, fakta-fakta persidangan, mereka mengakui semua. Dan saya yakin JPU dan hakim pasti mempertimbangkan kejujuran itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengenai vonis kan kita nggak bisa mendahului. Mendahului majelis, ya kan. Mendahului JPU untuk tuntutannya. Tapi kalau abang tanya apakah saya optimis, ya,
dalam pembelaan saya sangat optimis. Oke. Karena satu contohnya, saya kasih itu dari Bang Dodi aja dulu ya, Pak Dodi. Dia tidak punya kepentingan, mindset-nya tidak ada. Ini saya lihat hanya relasi kuasa yang tidak sehat, ya kan? Karena Pak TM itu adalah seorang Kapolda, dia seorang Kapolres bawahan harus mengikuti semua keinginan dari Kapoldanya, kan kira-kira begitu. Mindset-nya tidak ada, kepentingan tidak ada, keuntungan pun dia tidak ada. Kalau Bu Linda dan Arief memang ada. Linda dapat 50 juta, Arief dapat 50 juta. Pak Dodi dapat apa? Oh, nggak dapat ya? Nggak dapat sama sekali. Bahkan kan di dalam persidangan dia bilang, saya dapat apa? Saya dapat amsyong doang, katanya kan gitu. Dalam fakta persidangan ada tuh kalau orang baca. Jadi dia nggak dapat kepentingan, nggak punya kepentingan, tidak punya berperan sangat pasif, ya kan? Yang melakukan itu kan dia meminta tolong sama Arief kan untuk ke rumah Linda, Linda yang jual. Dia kan hanya bantu mikir aja sebenarnya, kan, Pak Dodi itu kan. Ya makanya kalau abang tanya optimis, saya sangat optimis. Saya sangat optimis. Saya optimis sangat ringan. Saya sangat optimis. Oke, baik. Kalau Pak Teddy ya silakan tanya ke lawyernya kan kita nggak. Yang jelas kita tekankan dia memerintah dan dia adalah aktor intelektualnya, dia dalangnya. Aktor intelektual itu seperti kata ahli BNN dikatakan aktor intelektual ataupun bandar itu tidak perlu melihat sabunya, tidak perlu memegang barangnya, ya kan? Dan bahkan ahli BNN selalu bilang bandar itu jarang yang positif kan. Semua ini negatif. Kalau dites ya. Iya. Oke. Jadi jelas banget dari dugaan awal kami, Pak Teddy lah bandarnya. Dugaan kami dari awal kan. Gitu. Oke. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, narkoba sudah puluhan tahun beredar. Lembaga-lembaga pemberantasan seperti BNN sudah dibentuk. Tapi kok hari ke hari narkoba belum juga berhasil diberantas. Apakah karena adanya keterlibatan oknum-oknum seperti ini? Bukan level bintara, bukan level perwira pertama, tetapi perwira tinggi dan pemegang kuasa tinggi Kapolda. Nah, kita berharap semoga peradilan dan pengadilan mengungkap ini tuntas sehingga membuat efek jera kepada para pelaku dan untuk tidak ditiru oleh orang lain dan peredaran narkoba bisa diberantas. Demikian dari saya pamit undur diri bersama Bung Adril Purba, penasihat hukum Dodi Perwira Negara KBP dan Ibu Linda dan Arief tadi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Bang Domi. Mari, Bang Domi. Jangan lupa subscribe ya.